akan mencoba menjelaskan materi tentang fikih munakahat ya, yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester ya. Langsung saja. Yang pertama ada peminangan dan kafaah dalam Islam. Peminangan yaitu kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan, hubungan perjodohan ya antara pria dan wanita, merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 235, dan dalam hadis dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang bunyinya, yaitu bila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya ya, yang mendorongnya untuk menikahi, maka lakukanlah. Selanjutnya ada hukum peminangan, yaitu hukumnya mubah, namun menurut Ibnu Ar-Rasyid yaitu hukumnya wajib dasar dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW zaman dahulu. Yang selanjutnya ada syarat peminangan, yaitu ada syarat muhtasin dan ada syarat laziman. Kemudian kafaah, yaitu artinya serupa atau seirama atau seimbang, serasi, keseimbangan dan keserasian antara calon si istri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosial maupun akhlak dalam pernikahan. Menurut Ibnu Hazm, kafaah tidak dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan ya. Muslim manapun berhak menikah dengan muslimah manapun secara selama itu. Selanjutnya ada syarat ya, syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah, yang pertama ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali untuk mempelai perempuan, ketiga ada saksi dan ada saksi di kedua belah pihak, dan yang kemudian ada mahar dan ijab kabul tentunya. Yang selanjutnya ada rukun nikah. Rukun nikah yang pertama, mempelai pria dan wanita itu beragama Islam. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia jadi wali. Kemudian kedua, mempelai tidak dalam sedang keadaan berihram ya. Yang selanjutnya terakhir, pernikahan berlangsung tanpa unsur paksaan, yaitu dengan tulus dan ikhlas tentunya. Dan selanjutnya ada akad nikah dalam Islam. Akad nikah ya, yaitu merupakan acara inti dari sebuah rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi ya, yang mencukupi syarat sah pernikahan tersebut. Adapun syarat sahnya yaitu pertama, pembukaan biasanya dibuka dengan membaca basmalah. Yang kedua, ada pun khutbah nikah, yaitu sunnah dalam Islam, bisa mungkin harus ada dalam setiap proses pernikahan akad nikah ya. Biasanya disampaikan terlebih dahulu oleh penghulu. Yang ketiga ada ijab kabul. Ijab kabul, sebelumnya seorang calon suami ditanya kepada penghulu apakah ia bersedia menerima
si calon mempelai istri ya ditanya 3 kali. Jika bersedia menerima, maka penghulu akan menanyakan keabsahan ijab kabulnya ini kepada para saksi dan wali yang dihadirkan. Kemudian ada doa nikah ya. Biasanya ada juga Sayyidul Bait menghadirkan para ulama untuk mendoakan khusus dalam pernikahan. Yang selanjutnya ada penandatanganan buku nikah, yaitu sebagai tanda bukti bahwa kedua mempelai pria pernah melaksanakan pernikahan, yaitu ditandai dengan buku nikah. Yang selanjutnya penutup biasanya ditutup dengan membaca hamdalah dan sebagainya. Yang selanjutnya ada wali dan saksi dalam pernikahan. Wali dan pernikahan adalah orang yang mengangkatkan nikah itu menjadi sah, dan wali yang dalam suatu pernikahan yang dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang menikahkannya dan memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkan pada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki ya, yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam nikah sangat diperlukan ya, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali atau dari pihak perempuan. Adapun syarat sah jadi wali yaitu yang pertama ada muslim, balik, laki-laki, tidak perempuan ya. Selanjutnya orang yang merdeka, adil, orang yang tidak fasik, orang yang fasik tidak sah menjadi wali. Yang selanjutnya tidak sedang berihram. Adapun macam-macam wali dalam nikah. Yang pertama ada wali nisab, yang kedua wali hakim, yang ketiga wali muhakam. Selanjutnya saksi ya, saksi yang merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri kejadian peristiwa ya dalam pernikahan, yaitu orang yang memberitahukan keterangan, memberikan keterangan ya secara apa adanya dalam pernikahan tersebut. Yang selanjutnya syarat sah jadi saksi. Yang pertama Islam, balik, berakal ya, mendengar, paham ijab kabulnya, laki-laki, bilangan jumlah saksi yang adil, yaitu ia melihat. Yang selanjutnya ada kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Yang pertama wajib diberikan oleh mempelai pria ya, bersifat dapat membentukkan. Ahmad mengingatkan dari Nabi SAW, di antara keharusan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya. Yang selanjutnya tidak harus berbentuk benda ya, yang merupakan merupakan simbol kebanggaan bagi perempuan. Yang selanjutnya maharnya itu didekatkan dengan jalan yang benar, jalan yang halal. Pemilikan atas mahar, memberikan hak mutlak sang istri ya. Selanjutnya ada poligami ya, poligami terakhir. Dalam Islam pada dasarnya berkonsep menganut dalam aturan 13, aturan 13 rancangannya, polig atau memperbolehkan ya seorang pria beristri lebih dan dari satu, yaitu poligami. Surat An-Nisa ayat 129 menyatakan bahwa seorang suami harus
dapat buat adil ya, terutama terutama pada istrinya ya. Kalaupun dia tidak dapat berbuat adil, maka tidaklah usah berpoligami itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang fikih menggunakan akad. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.